Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelumnya kami ingin mereview jurnal dari mata kuliah komposit. Dan untuk anggotanya bisa di next. Oke, jadi untuk anggotanya kami ada berlima. Yang pertama mungkin bisa perkenalkan diri. Monggo para Perkenalkan, nama saya Prajan Nova Susilo, NPM 5011231003. Perkenalkan, saya Ahmad Rivaldi Behaki dengan NRP akhir 031. Dan perkenalkan nama saya Uzaifa Syafiq dengan NRP akhir 061. Perkenalkan, saya Mutiara Putri Kristiani dengan NRP akhir 100. Saya Mike Levi Martoda Buki dengan NRP 5011211050. Next, jurnal yang pertama berjudul A Novel CaO2 at CO2 Composite Adsorbent Based on Microinjection Titration Calcination Strategy for CO2 Adsorption. Next. Next. Uh, Jurnal ini membahas, jurnal ini berangkat dari latar belakang yaitu meningkatnya emisi gas rumah kaca, khususnya CO2 itu memperburuk pemanasan global. Salah satu teknologi yang menjanjikan adalah calcium looping atau CAL, yaitu siklus karbonasi kalsinasi menggunakan CaO. Namun, material berbasis CaO mudah terdeaktivasi akibat sintering, abrasi, serta keruntuhan struktur peri setelah siklus yang berulang, yang menyebabkan kapasitas penyerapan CO2 menurun. Oleh karena itu, pada penelitian ini, CaO dikomposisikan dengan CaO2 untuk meningkatkan stabilitas serapan CO2. Pada penelitian ini, CaO berfungsi sebagai matriks atau fase utama dan fase aktif yang bereaksi langsung dengan CO2 melalui karbonasi. Sementara CaO2 berperan sebagai reinforcement atau filler yang menyelimuti dan terdistribusi di dalam pori-pori CaO. Pada penelitian ini juga menggunakan uh, karakterisasi berupa SEM, TEM, XRD, XPS, dan BET. Next. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu pertama-tama merupakan preparasi alat bahan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan CO2SM atau menggunakan media pembentukan prekursor. Setelah itu masuk ke dalam sintesis prekursor dengan metode simultaneous microinjection. Lalu masuk ke dalam kalsinasi pada suhu 900 derajat Celcius dan terbentuklah komposit CaO2 CaO2. Lalu dilanjutkan dengan karakterisasi SEM, TEM, XPS, dan BET. Lalu masuk ke dalam uji stabilitas adsorpsi CO2 selama 15 siklus. Next. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pada penelitian ini. Pada gambar merupakan itu sumbu X merupakan siklus number dan sumbu Y merupakan serapan absorpsi CO2. Nah, berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa komposit CaO-CeO2 ini memang hasilnya tidak sebesar CaO murni. Namun setelah 15 siklus dia
masih memiliki stabilitas absorpsi yang tidak terlalu jauh dengan siklus awal, berbeda dengan CaO yang pada siklus ke-15 dan siklus pertama itu memiliki perbedaan serapan yang jauh. Next. Baik, saya akan lanjutkan untuk jurnal kedua, yaitu silikon karbon yang ditingkatkan untuk sebagai anoda pada baterai lithium. Next. Pada jurnal yang saya review, yang pertama itu grafit sebenarnya adalah anoda komersial yang paling umum digunakan, cuman karena kapasitas spesifiknya yang rendah. Terus ada silikon yang menawarkan kapasitas teoretis tinggi, sekitar 4.200 miliampere hour per jam per gram, tapi masalahnya adalah di ekspansi volume yang besar sekitar 300% saat siklus. Dan hal ini dapat menyebabkan retak, pulverisasi, dan penurunan kapasitas cepat. Sehingga diperlukan strategi konduktif pada karbon, logam, grafin, dan polimer yang digunakan untuk meningkatkan konduktivitas serta menahan ekspansi volumenya. Untuk metodenya sendiri lumayan sederhana, yaitu yang pertama silikon nanopartikel dengan ukuran 100 sampai 200 nanometer di pre-treatment dengan HF untuk menghilangkan lapisan oksidanya. Terus yang kedua, di coating karbon dilakukan dengan glukosa atau C6H12O6 sehingga menghasilkan SiC dengan struktur core shell. Terus selanjutnya lapisan grafin ditambahkan melalui metode hidrotermal menggunakan grafin oxide. Untuk karakterisasinya sendiri itu menggunakan XRD, SEMTEM, XPS, Raman, dan EDX untuk analisis struktur serta distribusi unsurnya untuk mengetahui siklusnya. Next. Ini untuk ilustrasi pada jurnal. Yang gambar A itu adalah bagaimana silikon terus disintesis dengan karbon kemudian digabungkan dengan grafin. Terus gambar B dan C adalah perubahan struktur setelah beberapa cycle apabila tidak ditambahkan karbon ataupun grafin di dalamnya, sehingga sekitar ketika di 300 cycle lebih maka struktur dari Si itu akan pecah. Next. Nah, dari hasil penelitian tersebut, setelah silikon disintesis dengan karbon dan grafin itu menunjukkan struktur core shell ganda yang stabil. Dapat dilihat juga pada gambar struktur di pojok kanan atas itu, di mana strukturnya menjadi homogen di seluruh material. Terus untuk kapasitas dan siklusnya sendiri setelah 50 cycle sekitar 2469 miliampere hour per gram. Dan setelah 300 siklus masih tetap di atas 1500. Ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sehingga pada jurnal ini dapat dikatakan keberhasilannya cukup baik. Ditampilkan pada gambar di pojok kanan bawah. Next. Baik, saya izin melanjutkan untuk jurnal yang ketiga, yaitu dengan judul Conductive Vanadium Nitride or Graphene Composite as Chemical Anchor of Polysulfides for Lithium Sulfur Battery, yang dimana ditulis oleh Sun Set 2017 untuk citasinya. Lanjut. Oke, jadi untuk rangkuman dari jurnal ini, yaitu penelitian ini itu membahas tentang komposit nanoribbon vanadium nitride atau VN yang konduktif dan juga poros atau grafen yang dirancang sebagai material katoda yang efisien untuk baterai lithium sulfur atau LiS. Di mana nanoribbon atau VN ini berfungsi sebagai komponen reinforcement-nya
dan juga menyediakan konduktivitas listrik yang tinggi, afinitas kimia yang kuat, dan juga stabilitas struktural yang bisa membantu meningkatkan kinerja mekanik dan elektrokimia secara keseluruhan. Dan juga untuk matriksnya yaitu dari grafen yang dimana grafen ini membentuk rangka tiga dimensi yang saling terhubung untuk mendukung nanoribbon atau VN, memfasilitasi transportasi elektron dan ion, serta menyesuaikan perubahan volume. Selanjutnya untuk bindernya eh, umumnya kan biasanya binder berupa polimer dan bahan perekat lainnya ya. Cuman untuk binder di jurnal ini tidak dibahas secara eksplisit. Tentunya untuk mikrostruktur komposit ini dianalisis secara menggunakan secara karakterisasi materialnya menggunakan SEM, TEM, difraksi sinar X dan juga PET. Next. Oke, untuk hasil singkatnya ya. Untuk komponen VN ini menunjukkan konduktivitas listrik yang tinggi, sekitar 1,17 kali 10 pangkat min 10 pangkat 6 SM, dan afinitas kimia kuat terhadap polisulfida. Dan juga hal ini dikonfirmasi melalui uji adsorpsi eksperimental dan juga perhitungan dari PET. Selanjutnya untuk uji elektrokimia ini menunjukkan bahwa katoda VN ini memberikan kapasitas awal sebesar 1,471 mAh G-1 pada 0,2 derajat Celcius dan juga bisa mempertahankannya selama 100 siklus dengan hanya kehilangan kapasitas 15% dan juga bisa mempertahankan kemampuan arus yang tinggi yang dimana grafiknya pada yang ada di slide kanan ini menunjukkan grafik baterai yang reversible, di mana baterai itu memang memiliki grafik yang harus reversible karena perlu adanya yang namanya charge dan juga discharge. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu jurnal keempat yang berjudul Enhanced Strength and Toughness of CNTS or AL Composite via In situ Interface Engineering with Nanoscale Tungsten. Jadi untuk problemnya itu di mana ikatan interfasial ini lemah, jadi antara karbon dan nanotubes dan aluminium menjadi penghalang utama dalam pengembangan komposit CNT-EAL. Solusinya yaitu dengan penambahan nanopartikel tungsten untuk merekayasa interface secara in situ dengan membentuk fase W2C dan WC. Hasilnya yaitu komposit 0,2% volume WCNTS-AL menunjukkan peningkatan kekuatan sebesar 202% ke uletan 20,4% dan peningkatan ketangguhan 230% dibanding dengan AL murni. Mekanismenya yaitu menggunakan efek sinergis antara W dan CNTS melalui pembentukan fase interfasial yang meningkatkan transfer beban dan pengerasan tegangan. Metodenya itu terdapat 3 dengan bahan-bahan yang digunakannya yaitu serbuk AL murni yang memiliki ukuran partikel sebesar 25 mikrometer dan nanopartikel tungsten dengan ukuran partikelnya 30 nanometer. CNTS terfungsionalisasi hidroksil dengan panjang kurang dari 10 mikrometer dengan diameter 30 sampai 50 nanometer. Lalu untuk metode yang pertama itu ball milling, yaitu dengan pencampuran 3 jam pada 240 rpm dengan rasio bola milling dibandingkan dengan sebuk sama dengan 8 dibandingkan 1. Yang kedua yaitu sintering, yaitu dengan melakukan hot pressing vakum pada suhu 500 derajat Celcius dan tekanan 15 megapascal sama 3 jam. Dan yang ketiga adalah extrusion, yaitu melalui proses ekstruksi panas pada suhu 400 derajat Celcius dengan kecepatan 0,1 mm per second dan menghasilkan batang dengan diameter 8 mm. Untuk analisis struktur dan morfologi yang digunakan itu menggunakan XRD, SEM atau EDS, dan HRTM. Dan untuk uji mekanik dan elektrokimia menggunakan mesin universal UZDL50 dan karakteristik permukaan fraktur. XRD ini digunakan untuk mengidentifikasi fase, dan SEM atau EDS ini digunakan untuk melihat morfologi dan distribusi elemen. Lalu HRTM ini digunakan untuk melihat struktur interface secara detail.
Berikut ilustrasinya dari CNTS AL Composite yang disiapkan terlebih dahulu. Dan ini representasi dari ball milling proses yang menggambarkan interface dari WCNTS AL Composite. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan komposit dengan penambahan simputan W dan CNTS yang menunjukkan peningkatan kekuatan, keuletan, ketangguhan secara bersamaan. Berbeda dengan penambahan tunggal yang hanya meningkatkan kekuatan namun menurunkan keuletan. Reaksi in situ W plus C menjadi W2C per WC pada suhu rendah 500 derajat Celcius menciptakan interface yang kuat untuk transfer beban efektif. Lalu kombinasi all-round looping, transfer beban melalui CNTS, thermal mismatch, strengthening, dan penguatan interface melalui pembentukan karbida tungsten meningkatkan ADC CNTS AL hingga 59,8 megapascal di atas prediksi teoritisnya. Sekarang Next, untuk Mas. jurnal yang terakhir adalah jurnal yang kelima dengan judul Development and Properties of Bio-Based Polymer Composites Using PLA and Untreated Agro-Industrial Residues. Next. Untuk problem atau permasalahan yang ditemukan adalah penggunaan plastik berbasis minyak sebagai bahan kemasan sekali pakai menimbulkan masalah lingkungan. Solusi yang didapat adalah dengan membuat bio-based composites dengan matriks PLA dan filler limbah kopi, di mana SCG merupakan spent coffee ground dan CSS adalah coffee silver skin, dengan presentase filler dari 0,5 hingga 10 WT%. Hasilnya adalah komposit PLA plus SCG dan PLA plus CSS pada kadar filler tertentu, terutama 3-5 WT% menunjukkan peningkatan sifat termal dan mekanik dibanding PLA murni. Untuk mekanismenya adalah pada konsentrasi sedang, kombinasi antara distribusi yang baik, interaksi antar muka, dan pengaruh kristalisasi menghasilkan peningkatan sifat termal dan mekanik. Untuk metode yang digunakan adalah solvent casting, di mana PLA dilarutkan dalam pelarut. Yang digunakan adalah kloroform, kemudian limbah agroindustri, SCG dan CSS ditambahkan dengan variasi 0,5 sampai 10 WT%. Kemudian campuran tersebut dituangkan dalam cetakan, dibiarkan menguap, lalu dikeringkan untuk membentuk film komposit. Pada jurnal ini analisis struktur yang digunakan adalah FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, dan XRD, X-ray Diffraction. Untuk analisis morfologi yang digunakan adalah SEM, Scanning Electron Microscopy. Next. Berikut adalah ilustrasi dari yang didapat. Yang pertama adalah eh, dari kopi, kemudian sisa dari agroindustrial tersebut diproses menjadi SCG dan CSS, kemudian preparasi film menggunakan metode solvent casting, kemudian mendapatkan solusinya, kemudian didapatkan filmnya, kemudian melakukan pengujian dan karakterisasi. Kemudian jadilah bio-based plastic products yang bersifat biodegradable dan compostable. Next. Hasil yang didapat adalah yang pertama, sifat mekanik yang diukur seperti kuat tarik, yield strength, modulus yang, dan elongasi patah menunjukkan bahwa pada konsentrasi optimal, nilai modulus bisa meningkat tanpa kehilangan signifikan terhadap elongasi. Dan yang kedua, pada pengujian thermal atau TGA, komposit menunjukkan ketahanan thermal yang sedikit lebih baik. Misalnya peningkatan suhu degradasi dibanding PLA saja. Untuk hasil yang kedua bisa dilihat pada grafik kiri bawah, di mana grafik yang sebelah kiri merupakan PLA plus SCG, dan grafik sebelah kanannya adalah PLA plus CSS. Dan untuk hasil yang ketiga, melalui FTIR, formasi komposit dijamin dan SEM memperlihatkan distribusi dan interaksi antar muka yang relatif baik. Untuk FTIR tersebut dapat dilihat dari grafik ke sebelah kanan bawah.
Dan untuk hasil yang terakhir adalah komposit ini dianggap memiliki potensi aplikasi dalam kemasan makanan sekali pakai atau material disposable di industri makanan sebagai alternatif material berbasis fosil dan ramah lingkungan. Next. Oke, mungkin untuk sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.